Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimanakah perasaan dia hari ini, tanggal 21 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Hari ini dia merasa sudah banyak sekali pembelajaran yang telah dia dapatkan dari hubungan kalian kemarin ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di antara kamu dengan dia saat sampai detik ini ya. Terus juga aku lihat kayaknya dia ini sedang mempersiapkan untuk bersatu kembali dengan kamu atau memulai fase baru lagi dengan kamu. Karena kalau aku lihat akhir-akhir ini dia sering kepikiran kamu terus ya, mengulang-ulang kembali momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian di kepala dia ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dia ingat-ingat kembali. Karena kalau aku lihat saat ini ada rasa patah hati, ada rasa terluka, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, ada rasa berduka, dan juga ada rasa putus asa. Kenapa putus asa? Aku lihat di sini dia ngelihat kayak kamu itu mungkin sudah terlalu dingin, sudah terlalu tidak peduli sama dia, sehingga dia merasa putus asa. Kalau dia terus-terusan seperti ini, ya dia benar-benar akan kehilangan kamu. Atau memang ya dia ngerasa kayak udah nggak ada kesempatan lagi yang akan kamu berikan ke dia kayak gitu untuk bisa bersama ya. Jadi aku lihat saat ini dia ngerasa kehilangan banget kamu. Aku melihat sepertinya dia ini ingin sekali menghubungi kamu atau memang saat ini sudah menghubungi kamu ya. Yang pasti di sini dia pengen banget loh mengekspresikan cinta dia. Dia pengen ngasih tahu kamu bahwa dia tuh masih sayang sama kamu. Dia pengen mengirim pesan cinta ke kamu. Karena aku lihat di sini dia sering sekali memikirkan kamu. Dia pengen banget ngasih tahu kamu, ingin memberitahu kamu bahwa dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu. Ada Phoenix di sini, ada fase baru yang telah terjadi di antara kamu dengan dia. Ya, tadinya mungkin kalian sempat menjalin suatu hubungan, sekarang mungkin sudah berpisah ya, sudah punya kehidupan masing-masing, sudah menjalani fase baru masing-masing seperti itu ya. Tapi aku lihat nampaknya dia kayak ingin menghidupkan kembali, melakukan pembaruan di hubungan kalian, melakukan pertumbuhan kembali di hubungan kalian. Karena kalau aku lihat sekarang kayak dia udah mulai berubah pikiran. Yang dulu atau kemarin dia mungkin memilih yang lain atau memprioritaskan yang lain gitu ya, dibandingkan kamu, sekarang pikirannya sudah mulai berubah. Oh ternyata yang dia butuhkan adalah kamu. Oh ya ternyata yang dia cintai adalah kamu. Oh ternyata yang mampu membuat dia merasa tenang, nyaman, adem, ayem itu kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat pola pikirnya sekarang sudah berubah, merubah haluan ya, yang tadinya mungkin dia memilih yang lain, sekarang kayak ingin berbalik kembali ke kamu seperti itu. Oke. Kemudian dia adalah runner, berarti dia adalah seseorang yang masih mengejar banyak hal, atau memang karakter sifatnya orang yang suka mengejar banyak hal, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia sudah miliki, termasuk dalam menjalin hubungan gitu. Dalam menjalin hubungan juga dia nggak puas cuman adanya kamu doang kayak gitu. Dia juga masih pengen punya ada yang lain, ada si A, si B, si C kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini adalah orang yang takut akan keintiman, sehingga kalau kamu dengan dia semakin hubungannya semakin intim, dia akan semakin takut. Entah mungkin karena memang dia takut kalau misalkan intimnya cuma sama kamu, berarti kan ada persepsi dia nggak boleh kan berbaur dengan yang lain atau memiliki yang lain seperti itu. Sedangkan orang ini adalah orang yang runner, pengejar, mengejar banyak hal, nggak pernah mau
apa ya, mensyukuri, bukan mensyukuri, lebih tepatnya kayak nggak pernah mau ngerasa puas dengan satu saja yang sudah dia miliki. Dalam hal apapun, mau itu dalam pasangan, percintaan, karir, atau apapun. Ya, maunya lebih, serba lebih. Kalau udah punya satu pengennya dua gitu, udah punya dua pengennya tiga, nah kayak gitu ya. Bahkan aku lihat mungkin selama ini setiap kali dia mulai merasa intim sama kamu pasti dia lari. Karena itu dia pengen punya lebih dari satu gitu ya. Sehingga aku melihat di sini ada situasi yang memang sudah melepaskan. Mungkin kamu memang sudah melepaskan dia karena hatimu, pikiranmu, kehidupanmu selalu merasa bergejolak ya. Kayak merasa tidak adil, merasa tidak diperlakukan dengan baik secara emosi, secara emosional ya, kamu nggak adem ayem sama dia. Kayak gitu. Makanya di sini aku lihat energinya sudah ada yang melepaskan karena adanya pergejolakan di antara kamu dengan dia. Hubungan yang mungkin singkat ya, hubungan yang singkat mungkin ya baru kenalan taunya udah ngilang gitu ya, atau mungkin ya baru aja adem ayem tahu-tahu udah putus lagi, seperti itu ya. Atau mungkin hubungannya sering on off ya, jadi hubungannya singkat. Oke, nampaknya dia ini adalah seseorang yang mensupport finansial di keluarganya, atau mungkin dia ini duda atau janda, sehingga dia punya tanggungan untuk membiayai anak-anaknya, ya. Atau ya bisa jadi juga mungkin dia harus menanggung perekonomian keluarga, orang tua, adik-adiknya, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ini dia adalah penunjang finansial atau financial support itu berdasarkan hukum ya. Jadi kalau misalkan dia adalah benar janda duda atau dia punya anak ya, berarti mungkin secara hukum memang sudah ketok palu gitu ya, dia harus membiayai anaknya, harus memberikan tunjangan ya. Karena di sini juga ada child, berarti kemungkinan ini ada anak ya, ada anak. Kemudian aku melihat di sini selama ini ya, aku melihat kamu tuh sudah memberikan dia kesempatan, banyak waktu, bahkan memberikan dia peluang, kesempatan untuk berubah, untuk menjadi sosok yang lebih baik, untuk bisa memperbaiki hubungan selama ini, untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang ya mungkin fatal ya, mengecewakan kamu berulang kali. Intinya di sini aku lihat kamu memang sudah sempat berulang kali memberikan dia kesempatan, memaafkan dia, menerima dia lagi ya, menunggu sampai dia mau berubah, tapi nampaknya tidak ada yang berubah dari dirinya ya. Dianya malah tidak mengerti dari maksud memberikanmu apa yang telah kamu berikan ke dia. Dia tidak mengerti kamu telah memberikan dia kesempatan ya. Dia tetap melakukan hal yang sama, melukai hatimu, menyakiti kamu, memperlakukan kamu tidak baik. Sehingga inilah memang waktunya ya. Terakhir kali kemarin kamu berpisah dengan dia, menurutmu itu sudah batas waktunya kamu memberikan dia kesempatan. Itu sudah kayak sudah di ujung, sudah di akhir. Kamu memberikan dia tenggang waktu untuk berubah gitu ya, memberikan dia maaf, memberikan dia kesempatan untuk berubah, itu sudah akhir, itu sudah terakhir kalinya. Gak ada lagi kesempatan bagi dia, gak ada lagi maaf, gak ada lagi
peluang ya, pokoknya itu terakhir kali gitu ya. Jadi kamu sudah memberikan waktu yang cukup panjang dan waktunya sudah habis gitu ya. Kamu sudah tidak kuat terus-terusan memahami dia, memaklumi dia, memberikan dia waktu ya, mempersilahkan dia untuk terus-terusan hadir di hidupmu gitu ya, mendapatkan maafmu. Itu kamu udah cukup gitu, kamu udah merasa cukup. Aku melihat di sini bisa jadi kamu di sini adalah selingan baginya. Jadi maksudnya tuh mungkin selama ini kamu diperlakukan atau dia mungkin memerlukan kamu ketika dia butuh saja. Misalkan dia hanya memanfaatkan materimu. Jadi dia kalau misalkan lagi kesusahan dari keuangan atau materi, dia baru datang ke kamu. Tapi kalau dia sudah aman adem ayem secara finansial, dia akan meninggalkan kamu gitu ya. Jadi kamu itu mungkin hanya selingan bagi dia. Atau misalkan selingannya apa nih, misalkan dia lagi jomblo, lagi bosen sendirian, kesepian, nah baru datang ke kamu. Tapi kalau dia sudah punya yang lain, kamu akan ditinggalkan, seperti itu ya. Jadi kayak kamu merasa seperti kamu itu seperti selingan saja baginya. Ketika dia butuh baru datang, ketika dia sudah tidak butuh dia akan pergi meninggalkan kamu gitu ya. Jadi hubungan kalian ini sering sekali terjeda, sering sekali on off ya. Jadi ada faktor waktunya, ada faktor waktu ketika dia datang dan ada faktor waktu ketika dia pergi. Ya itu tadi ya. Jadi hanya kayak datang ketika butuh, ngilang ketika udah nggak butuh lagi gitu ya. Ada faktor waktu. Oke, kalau aku lihat di sini sudah ada peningkatan, kebangkitan spiritual, baik ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Jadi kayak sudah mulai memahami apa sih yang aku butuhkan, mana sih yang bisa memberikan aku kenyamanan, siapa sih yang bisa membuat aku merasa tenang. Ya, jadi spiritual tuh bukan tentang kayak dukun-dukunan gitu ya, atau ilmu hitam atau apalah yang sejenisnya, bukan. Tapi tentang ke diri sendiri. Ya, ya ini faktor dari evaluasi diri, ya introspeksi diri. Nah, terus mana sih yang bisa membuat aku tuh nyaman? Apa sih sebenarnya yang diriku ini inginkan? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, baik ini kamu ataupun dia ada kenaikan secara spiritual gitu. Jadi lebih mengerti tentang apa sih yang diri ini mau, seperti apa sih yang bisa membuat aku bahagia, yang membuat aku tenang, nyaman, sukses kayak gitu ya. Sehingga aku melihat di sini kamu sudah merasa bahwa apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan si dia itu sudah menjadi sejarah, itu sudah menjadi masa lalu, nggak perlu lagi diulang, nggak perlu lagi diungkit, nggak perlu lagi diingat-ingat seperti itu. Itu cukup menjadi suatu pengalaman ya, sejarah masa lalu yang terjadi, udah biarkan terjadi gitu ya, udah gitu. Ya, tidak mau lagi diungkit-ungkit, tidak mau lagi diulang-ulang gitu ya. Itu yang aku rasa gitu. Dan dia pun merasakan kamu kayak udah nggak mau lagi flashback, udah nggak mau lagi mengenang, karena ya itu dia ngerasa kayak kamu udah menganggap masa lalu ya udah terjadi maka terjadilah gitu. Yang sudah ya sudahlah gitu. Ya, oke, ada sebagian mungkin dari mereka yang hari ini mungkin akan hadir ke kehidupan kamu. Ya, mungkin hari ini dia akan datang. Ya, tapi ini kayaknya sebagian ya. Entah itu datangnya memang secara fisik atau dalam komunikasi saja. Ya, mungkin dia telepon kamu atau chat kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu hari ini seperti apa.
Dia merasa ya bahwa berada di dekatmu saja itu sudah membuat dia merasa kayak memabukkan gitu ya. Kamu itu candu menurut dia. Entah kamu itu karakternya seperti apa, tapi menurut dia kamu itu candu. Sehingga walaupun kalian sudah berpisah gitu ya, dia selalu kangen sama kamu, selalu keinget-inget masa lalu yang pernah terjadi di antara kamu, momen-momen yang pernah terjadi gitu ya. Karena kamu candu, mungkin kamu ya menservis dia dengan baik ya, kamu memberikan banyak hal untuk dia. Pokoknya kamu itu kenangan terindah ya, membuat dia benar-benar candu. Ada di sisi kamu tuh kayak asik, enak, nyaman, ngefly, seneng, bahagia, kayak gitu ya. Jadi benar-benar ada di sisi kamu itu udah ngebuat dia merasa memabukkan. Terus juga dia ini tahu kalau kamu tuh orang yang mungkin suka musik atau suka bernyanyi, atau memang kamu komposer ya, atau kamu ya singer gitu ya. Karena di sini dia tahu kamu itu berbicara dengan dia lewat musik. Jadi kalau misalkan dia pengen tahu tentang perasaan kamu saat ini atau moodnya kamu saat ini, tinggal dia dengerin aja hari ini kamu mendengarkan lagu apa, atau hari ini kamu sedang menyanyikan lagu apa. Itu seperti pesan dari kamu untuk dia. Kalau misalkan kamu lagi dengerin lagu galau gitu, berarti mungkin kamu lagi ngegalauin dia, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Menurutnya kamu berbicara dengannya melalui musik. Atau memang ya kamu itu kalau misalkan mau menyampaikan pesan-pesan itu ya lewat musik ke dia, kayak gitu. Entah kamu VC, entah kamu voice note ya, atau ya kamu telepon bernyanyi gitu ya, semacam itu. Atau ya bisa jadi cuman di media sosial kamu buat video atau kamu buat apa gitu ya, ada lagunya kayak gitu. Oke, aku melihat di sini ada yang memang sudah terlihat kebenarannya atau tampak kebenarannya. Kebenarannya itu entah tentang apa, mungkin rahasia-rahasia dia ya, atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, terus itu kebongkar. Entah dia yang membongkarnya atau kamu yang memang mencari taunya, tapi yang pasti di sini apapun yang selama ini dia tutup-tutupi akhirnya terbongkar. Dan akhirnya dari kebongkarnya itu semua, itu justru malah menghancurkan dia. Karena ya mungkin yang dia tutup-tutupi itu mungkin aib atau sesuatu yang apa ya, nggak baik gitu ya, atau mungkin ya memang kejahatan-kejahatan dia, sehingga ketika kamu tahu dia itu begini, dia begono begene gitu ya, ya udah dia ngerasa hidup dia hancur gitu. Entah itu karena akhirnya kamu punya perspektif buruk terhadap dia, kamu menjudge dia ya, atau ya apa gitu. Pokoknya di sini dia merasa hancur ketika kamu tahu segalanya gitu ya. Ketika semua kebohongan-kebohongan dia terungkap, dia merasa dia hancur. Dan aku melihat di sini, entah memang kamu sedang menyembunyikan diri, atau kamu memang mungkin sudah memblokir dia, atau menutup diri, atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat dia tuh kayak lagi apa ya, kayak kecarian kamu ya, entah itu di media sosialmu, dia cari-cari kamu nggak ada, terus entah dia cari-cari kabar di teman-teman kamu, nggak ada yang mau ngasih tahu kabar kamu ya. Pokoknya nih orang kayak lagi kecarian kamu, dia mencarimu di mana-mana ya, kemana-mana gitu, tapi yang nggak ada kabar gitu. Kayak dia kayak nggak terlalu banyak tahu gitu sekarang kamu ngapain, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dengan siapa, seperti itu. Dia kayak kehilangan jejakmu, kehilangan kabarmu, seperti itu ya. Oke, kemudian we both know I'm not the one for you. Ya, dia sadar diri ya, dia tahu diri bahwa kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi dia merasa bahwa oke, keputusanmu meninggalkan dia atau keputusanmu untuk berpisah dari dia adalah keputusan yang itu hakmu gitu. Karena ya mungkin kamu dengan dia belum ada suatu ikatan ya, atau belum ada kejelasan, dia belum menganggapmu atau mengkonfes kamu sebagai siapa-siapanya dia juga belum gitu ya. Sehingga ya kamu berhak untuk memilih dengan siapa kamu ingin bersama gitu. Atau kalaupun misalkan kalian sudah punya kalian sudah menjadi pasangan gitu ya,
ya hak kamu juga. Misalkan kamu mau berpisah dengan dia dan memilih yang lain, itu juga hak kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia bukan orang yang mengekang atau orang yang memaksakan harus juga kamu bersama dia, tidak. Dia juga orang yang sadar diri bahwa dia bukan satu-satunya untukmu. Jadi kamu bebas, berhak, kamu punya hak untuk memilih dengan siapa kamu ingin bersama, gitu ya. Tapi aku melihat perasaan dia sebenarnya dia sangat masih tertarik sama kamu. Ya, dia masih sangat tertarik sama kamu. Makanya di sini dia kecarian kamu, nyari-nyari kabar kamu di mana-mana. Bahkan mungkin ada yang sempet kayak mencoba untuk telepon kamu, ya, chat kamu, menghubungi kamu lewat media sosial atau apa gitu hari ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Mungkin energi ini bukan energi kamu saat ini. Bisa jadi energi ini sudah terjadi, atau bisa jadi mungkin energi ini belum terjadi. Mungkin akan terjadi di beberapa hari kemudian. Karena setiap orang kan energi beda-beda ya, gitu. Oke. Untuk apa nih, zodiak ya, zodiak yang terbacakan dari pembacaan hari ini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Taurus, Capricorn, Taurus, dan Virgo lagi. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, silakan disituasikan saja. Ada 11, 12, 31, 4, 21, 10, 28, 2, 3, 14, 19, 20, 6, 17, 16, 22, 8, 23, 25, 24, 1, 15, 30, 7, 27, 5, 13, 9, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada November, Mei, Maret, Juni, Agustus, September, Januari, Februari, Juli, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada ayam, babi, naga, monyet, ular, anjing, tikus, kelinci, kambing, dan macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun huruf-huruf ini yang berhubungan dengan kamu dan dia. Q, J, B, V, T, K, P, W, F, O, X, N, E, C, M, I, G, U, H, A, D, S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.